Tema pertama saya kira pusat psikologi Islam sudah bisa membuat was-was saya. Jadi begitu minta tema saya kasih, pikiran saya itu sebetulnya seperti kultum. Mbak Layenah datang, pun nanti dibikin flyer. Oh, jadi serius ini berarti. Apalagi saya tidak bisa melihat ya pada waktu yang pertama itu Prof. Mujib, mohon maaf kalau saya nggak bisa hadir. Oh, ya, lalu kemudian ada para guru besar lain ya, yang saya tidak bisa sebut nama satu-satu. Karena pada hari Senin itu saya kuliah full dari pagi nggak sore. Saya hanya ingin melihat aja itu apa namanya screenshot screenshot saja di WA grup kita. Ya. Tiba-tiba itu ternyata ada menjadi serius. Saya terakhir kemarin was-was saya tambah lagi. Ini saya biar lapor sama Prof Mujib ini was-was lagi. Ini mau jadi seperti apa? Ternyata kerjasama sama ITSMI. Ya, jadi Prof Ja'far ini sudah bisa membuat paling tidak saya was-was ini kira-kira akan mau jadi seperti apa. Nah, tapi untung tuh, tadi Mbak Wara udah singgung, bahwa was-was itu melingkupi kita sehari-hari, dan sebabnya macam-macam. Prof. Ja'far sudah membantu dengan membacakan surat An-Nas, ya kan, 1 sampai dengan 6. Nah, disitulah intinya yang saya coba ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf tidak bisa membuat PowerPoint, ya maklum karena dalam kondisi was-was, ya kan, sehingga kemudian kita tidak bisa ambil kesimpulan. Nah, saya buka-buka itu hasil studi riset ilmiah tentang was-was. Nah, rupanya was-was ini, Prof. Mujib dan Bapak Ibu semua, dipetakan menjadi banyak sebab. Nah, tentu saja nanti kalau seandainya, oh ada kurang, ada yang bolong, itu berarti studinya belum menjauh ya, belum menjangkau itu. Pertama adalah hal-hal yang bersifat ekskatologis. Betapapun kita diajarkan oleh agama Islam bahwa nanti ada loh kehidupan akhirat, bahwa nanti ada loh makhluk-makhluk langit, ada malaikat, macam-macam dengan berbagai macam variannya. Manusia yang belum punya wawasan yang cukup tentu was-was. Lalu kehidupan rohani kita beda loh sama dengan kehidupan jasmani kita. Orang bayangkan, lalu kemudian was-was kemudian muncul. Lalu yang selanjutnya eh, menjalani profesi juga was-was, kita anak pergi juga was-was, saudara pergi juga was-was, naik pesawat was-was, naik kereta was-was. Jadi was-was itu merupakan bagian dari diri kita. Di samping maka kemudian ada juga kecemasan. Nah, yang penting untuk saya sempatkan lagi adalah ternyata was-was kalau ngikuti apa namanya surat An-Nas itu, was-was juga termasuk ancaman dari makhluk halus. Nah, karena Prof. Jafar, Prof. Mujib tahu nih, kalau saya di Banyuwangi, bapak saya Using, itu kalau seandainya kita takut, khawatir terhadap bahaya bisikan setan, kita ragu, kita was-was, akan terkena santet, kita akan kena tuh. Oleh karena itu, maka bapak saya, termasuk waktu itu, mengatakan, kamu nggak usah percaya itu ada, kuatkan iman, arah kiblat, baca falak binas. Nah, maksudnya adalah membaca surat Al-Falak, dan kemudian membaca surat An-Nas. Persis dengan sebutan itu. Nah, was-was itu apa? Tadi sudah disebut ya, itu bisikan. Gangguan hati, bisikan yang mengganggu betul hati. Nah, nanti berarti itu kan kalau hatinya terganggu, itu dalam konteks konsep psikologi Islam, mentalnya terganggu, jiwanya terganggu. Nah, dalam banyak kasus memang was-was itu identik dengan raiba, la raiba fi. Jadi kira-kira ada syak, ya kan? Lalu ada subhat. Tapi sebetulnya was-was ini memiliki kedudukan yang khusus di samping An-Nas tadi Al-A'raf yang dibacakan, itu juga menyangkut dengan was-was. Nah, intinya was-was itu menekankan kepada sikap yang ragu-ragu, kurang yakin, khawatir, menjadi curiga sana sini. Melambangkan bahwa kita itu insecure gitu. Tentu beda ya dengan ragu-ragu, bahwa ragu nggak, ini teori ini benar atau enggak dalam ranah ilmiah, beda. Jadi was-was dalam konteks ini betul-betul berbeda. Nah, gambaran dalam surat An-Nas menyebut was-was itu digandengkan dengan gangguan dan godaan setan yang tersembunyi. Nah, setan aja udah makhluk halus tersembunyi pula. Ya. Nah, ini membuat kita was-was juga. Nah, setan kadang-kadang dalam bentuknya manusia, dalam bentuknya jin. Nah, confuse juga ini nanti. Perlu ada pembahasan lebih lanjut. Jadi ini godaan setan yang menyebabkan orang tuh ragu-ragu. Udah yakin tuh ragu-ragu. Udah tenang menjadi cemas. Gitu ya. Udah kita convince, yakin betul, iman kuat betul, tapi kemudian menjadi ragu-ragu, menjadi cemas, menjadi takut berlebihan.
yang mengganggu stabilitas mentalnya. Kalau udah terganggu, jangankan dalam urusan ibadah, urusan akhirat, eskatologis, urusan sehari-hari aja kita lebih banyak bisa ragu-ragu ya, menjadi termangu, lebih banyak termangu. Nah, saya kemudian mencari menjadi lebih serius ya, studi-studi ilmiah yang terutama udah diindeks di Scopus dan di JSTOR. Nah, sebetulnya was-was dalam istilah Al-Quran ini identik dengan kata apa? Gitu ya. Di situ ada tiga yang disepadankan meskipun tidak mewakili betul. Pertama adalah hamun, jadi orang yang khawatir. Khauf, ini kalau dalam tradisi filsafat atau tasawuf, khauf dan roja ini banyak lagi studi. Lalu husn, sedih. Nah, eh, kalau seandainya kita apa namanya lihat seserius itu bahwa di dalamnya was-was itu ya ada nada khawatir, ada takut, lalu kemudian ada sedih. Mengapa sih menjadi serius? Bahkan ada satu surat Al-Quran yang bicara tentang manusia, tapi isinya tuh was-was, yaitu surat An-Nas itu. Mari kita baca tadi, Prof. Jafar udah baca itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, was-was di sini disebut mulai pada ayat keempat. Ya, mulai ayat keempat, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, ini bicara tentang manusia, tapi bicara tentang was-was. Baru ayat keempat bicara tentang was-was itu. Nah, ayat pertamanya bicara tentang apa? Qul a'udzu birabbin nas. Wahai Muhammad, katakanlah bahwa aku bergantung pada Rabb manusia. Rabb manusia, sesembahan manusia. Ayat kedua, itu kalau bisa diulang, qul a'udzu malikin nas. Kira-kira begitu. Bahwa aku juga tergantung kepada Raja, pemilik alam semesta ini. Allah itu sesembahan, nggak ada lagi yang perlu kita sembah. Rabb digabung lagi dengan Malikin Nas, pemilik alam semesta, Raja alam semesta, itu Allah itu. Ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah Ilahin Nas, ya, sesembahan manusia. Nah, Bapak Ibu, dalam banyak kasus dalam studi-studi, was-was ini bukan perkara bisa disimplifikasi dengan teori-teori atau padanan-padanan dalam psikologi modern. Nah, nanti akan coba kita lihat glosarinya. Coba bayangkan, Allah hanya ingin menenangkan manusia, manusia bebas dari perasaan was-was, ini disebut nama agung Tuhan tiga sekaligus. Pertama adalah Rob, kedua adalah Malik, ketiga adalah Ilah. Betapa ini luar biasa. Jadi kalau sudah ada bisikan halus, ya kan, bisikan setan yang kemudian mempengaruhi sudur. Nah, ini arti kinayah juga ini, sudur. Ini ada di dada, di hati manusia. Bisa membelokkan hati, tadinya yakin menjadi ragu-ragu, tadinya punya tekad, akhirnya kemudian loyo. Tadinya mau baik-baik, maunya sesat, tadinya mau idealis, lalu pragmatis. Wah, ini bisikan setan yang disebut dengan was-was itu. Orang ciut sendiri, orang takut sendiri, dan segala macam. Nah, baru dari situlah, maka kemudian saya mengecek lagi. Kita cek terus. Surat An-Nas ini difirmankan oleh Allah pada periode kapan? Ternyata pada periode Makkah, periode Makkiyah. Jadi pada saat Nabi berada di Makkah. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah menurunkan, ini bicara tentang sababun nuzul, kenapa Allah menurunkan, ya kan, memberikan wanti-wanti, memberikan penanda, memberikan pengajaran yang menenangkan, yang menghibur kita, bahwa was-was akan melanda setiap mental manusia Muslim yang akan mempengaruhi hatinya. Nah, kira-kira begitu. Dan oleh karena itu, kalau seandainya kamu was-was, itu kira-kira dalam surat An-Nas, bahwa ingatlah bahwa saya ini Rabbmu, bahwa ini saya pemilik yang ada di dunia ini, nggak ada lagi yang pemilik yang lain. Ini Malikin Nas, saya rajanya, bukan yang lain-lain. Saya sesembahannya, saya ilah, saya Allah.
tiga sifat sekaligus secara beruntun hanya untuk memastikan bahwa hati manusia jangan sampailah terkena was-was. Nah, kira-kira gitu. Lalu pertanyaannya, pada periode Makkiyah, periode Makkah, Nabi itu menghadapi apa setelah dilihat, Bapak Ibu semua, ternyata pada periode Makkah itu, Nabi mengalami rasa terancam yang sekarang itu disebut dengan maqasidus syariah. Tujuan beragama jelas ya kan? Maksud kita beragama jelas, tujuan beragama jelas. Tujuan beragama, di samping kita, tadi saya sudah sampaikan kepada mahasiswa, di samping kita harus selamat di dunia dan akhirat, kita harus bahagia. Di dalam bahagia itu, rupanya Islam memandang ada 5 saja. Yang manusia itu akan bisa lumat menghadapi tantangan yang luar biasa sampai beliau wafat. Ya kan itu istri beliau, ya kan? Nah, kakek beliau wafat yang kemudian disebut dengan Yaumul Husni, di tahun duka lara kira-kira, duka cita yang sangat mendalam karena tulang punggungnya wafat. Hifdzun nafas, Nabi sejak awal, Bapak Ibu, dramatis. Nabi mempertaruhkan jiwa, badan dan segala macam, dan suasana kritis. Lalu kemudian Nabi, kita riwayat pergi ke Madinah, itu juga dalam perasaan yang sangat was-was, ketakutan betul. Disebutkan bahwa pada saat umat Islam tuh 303 jumlahnya, ya kan? Dari kaum muhajirin baru sekitar 80, ya, Bani Aus itu sekitar 60, Bani Hazrat itu sekitar 170. Ini mereka was-was 313. Iya, kalau seandainya nanti Aus sama Hazrat itu apa namanya bertolak, kemudian memisahkan diri dari pasukan, praktis kita hanya 60 orang menghadapi 1000 orang. Was-was luar biasa. Maka kemudian ada cerita-cerita di kita bahwa Allah turun, malaikat turun membantu kaum muslim. Tidak mungkin 313 orang mengalahkan 10.000. Gimana orang nggak was-was? Ya kan? Hifdzul akal. Nah, Bapak Ibu, sejak awal, ini kalau mau berislam, ya itu harus Islam yang kafah. Tidak boleh Islam setengah-setengah. Nah, malangnya pada waktu itu, Bapak Ibu semua, banyak pemeluk yang Yahudi atau Kristen sudah tua masuk Islam. Masih tetap mempraktekkan ajaran agamanya. Nah, orang Yahudi masih mempraktekkan hari Sabat, hari Sabtu menjadi Sayyidul Ayam, sementara kita mempraktikkan umat Islam itu hari Jumat. Nah, yang paling membuat was-was yang lain adalah Hizbun Nasal, keturunan. Pada masa saat itu adalah penting sekali keturunannya siapa. Oleh karena itu, banyak janda-janda tidak punya tulang punggung, tidak memiliki sandaran dalam sebagai kepala rumah tangga. Simbol kehormatannya, simbol kemandiriannya rapuh tanpa suami. Nah, oleh karena itu, maka pada waktu itulah secara moderat Nabi membolehkan untuk melakukan poligami. Lalu yang kalau nggak kalah dramatis adalah hibdul mal. Banyak itu para sahabat-sahabat mau ikut hijrah kepada Nabi, itu suruh meninggalkan harta benda dan apa namanya rumah dan segala macam di Makkah. Harta ini belong to Makkah. Ada boleh pergi ke sana tapi tinggalkan ini di Makkah. Bapak Ibu, makanya kombinasi dari banyak sekali masalah yang menimpa kaum muslim pada periode Makkah menjadi wajar, menjadi sangat masuk akal ketika Allah harus berfirman bahwa was-was akan pasti menghampiri setiap muslim, tidak terkecuali Nabi, para sahabat-sahabat agungnya, ya, lalu kemudian para tabi'in, tabi'in, hingga kemudian kita saban hari. Gitu. Jadi was-was ini akan terus melanda. Nah, tergantung pada nanti spektrumnya seperti apa. Nah, tadi Mbak Yufi menyebut bahwa ini adalah bagian dari anxiety disorder, jadi gangguan kecemasan yang berlebihan. Nah, dalam glosari psikologi, Profesor Baidon kurang berapa menit saya? 2 menit. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Begitu dia tidak lagi di mute, berarti mau kasih warning. 3 menit lagi cukup. 3 menit. Ya. Nah, perasaan was-was itu kalau dalam glosari psikologi modern itu disebut dengan tadi anxiety, ya kan? Lalu kemudian ada depresi, ya. Lalu ada PTSD, ya. Lalu OCD, ada obsessive compulsive disorder. Lalu ada ya skizofrenia, ada gangguan bipolar, ada gangguan makan ya, food disorder macam-macam. Kalau dilihat dari segi
spektrumnya, hasanahnya itu tentu berbeda dengan nuansa was-was sebagaimana digambarkan oleh surat An-Nas. Berbeda juga dengan was-was sebagaimana digambarkan oleh Al-A'raf tadi. Nah, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu ini pintu baru ini, Mbak Lainah dan Prof. Mujib, untuk kita melakukan sebuah penelitian penting tentang hal ini. Kira-kira gitu. Lalu kemudian kalau kita sudah berbicara tentang was-was, oh iya, ada lagi eh, setan di dalam tradisi Islam itu sangat diwaspadai. Itu bahkan dalam sebuah hadis Nabi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu diceritakan dengan penuh dengan dendam. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan ya'ti syaiton ahadukum fayaqulu man khalaqa kada man khalaqa kada hatta yaqulu man khalaqa rabbuka fa idza balagatu falstata idbillah falyat tanih falyantah. Dan bilang begini, kalau seandainya ada setan yang datang, namanya setan sudah keluar tersembunyi, termasuk ada pikiran-pikiran negatif kepada kamu, pasti itu kamu dirongrong, kamu diprovokasi untuk bertanya apa saja, padahal tidak perlu ditanyakan. Nah, itu ciri-cirinya. Lalu kemudian mengatakan, kalau itu datang setan kepada kamu, ingat, wahai anak cucu Adam, kecuali kita nggak ngaku sebagai anak cucu Adam, setan juga itu loh yang mempengaruhi Adam dan Hawa sehingga beliau berdua tersingkir dari kehidupan di surga. Kalau tidak ada setan pada waktu itu, kita masih di surga. Diskusi enak begini, gitu, ada di surga sana. Tapi kemudian kemudian setan mempengaruhi Adam sehingga kemudian tersingkir dari dunia. Oleh karena itu, maka kemudian bagaimana refleksi kita, was-was ini membahayakan. Ya, banyak bentuknya. Dalam ibadah ini, Kiai Bedon, kalau kita takut pada najis berlebihan, saya sering tuh di berbagai tempat ngadepi ini orang najis berlebihan, ya kan? Dan lain-lain itu termasuk bagian dari itu. Nah, di dalam Islam terutama merujuk pada surat Al-A'raf, terutama An-Nas, tentu bahwa was-was itu gangguan setan. Ya, setan itu menjanjikan bahkan kemudian menakut-nakuti, memprovokasi dan segala macam. Nah, waktunya sudah habis. Yes. Nah, masih ada satu lagi. Boleh, silakan. Karena gangguan setan, tetapi mengapa setan bisa masuk? Karena kurangnya ilmu agama dan kurangnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, setan tidak bisa apa-apa terhadap orang yang beragama yang taat dan berilmu pengetahuan. Terima kasih. Mohon maaf bila khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.